Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Mita Ulita Manurung, NIM 1905 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profesi keguruan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu profesi dan karakteristik profesi. Pengertian profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Mengacu pada asal kata tersebut, maka pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Nah, dari pengertian tadi, jadi kita dapat menyimpulkan secara umum pengertian profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang memiliki profesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu. Misalnya arsitek, dokter, akuntan, tentara, pengacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian profesi menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti profesi, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Peter Jarvis, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Selanjutnya itu menurut Everett Hughes. Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu di mana seseorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Ahli selanjutnya yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari profesi yaitu Morris L. Chogan. Menurut Chogan tahun 1983, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat yaitu Edgar Henry Skene. Menurut Skene tahun 1962, pengertian profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Selanjutnya menurut Diri Supriyadi tahun 1998, arti profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu menurut Doni Kusuma. Menurut Doni Kusuma, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi yang menentukan keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Baik, kita masuk kepada ciri-ciri dan syarat profesi. Yang pertama, ciri-ciri profesi. Ada beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, di mana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman. 2. Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Ciri-ciri profesi yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Pada umumnya,
Seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri profesi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat profesi. Secara umum, terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Keempat, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Kelima, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Keenam, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesinya. Terakhir, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya, karakteristik profesi. Pada dasarnya, profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan. Namun, tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan lainnya, yaitu yang pertama, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang pretisius. Selanjutnya yang ketiga, terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan atau kompetensi di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis. Yang keempat, terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Yang kelima, adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Yang keenam, adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Yang ketujuh, kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai aturan. Yang kedelapan, adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis pada profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Kesembilan, mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kesepuluh, layanan publik dan altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. 11. Status dan imbalan tinggi. Seorang profesional yang sukses akan mendapat status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. B. Tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru. Guru dikatakan sempurna apabila mempunyai tanggung jawab yang dijalankan dengan baik. Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan pembimbing. Dalam bidang kemanusiaan di sekolah, guru harus bisa menjadi dirinya sebagai orang tua kedua bagi siswa. Seorang guru harus bisa menarik simpati agar menjadi idola para siswa dan disukai, sehingga siswa senang belajar dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Para ahli menyebutkan bahwa tanggung jawab guru harus bisa menuntut murid untuk belajar. Yang terpenting adalah membuat rencana dan menuntut murid untuk melaksanakan kegiatan belajar agar mencapai pertumbuhan serta perkembangan seperti yang diharapkan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam membina kurikulum sekolah.
Guru sesungguhnya adalah seorang kunci yang paling tahu mengenai keperluan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Guru bertanggung jawab untuk melakukan diagnosis dari kesulitan belajar serta melakukan penilaian belajar siswa, melakukan penelitian. Guru sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan harus selalu memperbaiki caranya bekerja. Guru bertanggung jawab untuk mengenal masyarakat. Seorang guru tidak mungkin menjalankan tugas dengan efektif apabila guru tidak mengenal masyarakat. Guru bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan pembangunan yang merupakan cara paling tepat untuk membawa masyarakat menjadi sejahtera. Pembangunan tersebut adalah pembangunan bidang spiritual dan material. Guru mempunyai tanggung jawab moral di mana setiap guru harus mempunyai kemampuan untuk menghayati perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila sekaligus mengamalkannya. Tanggung jawab guru dalam bidang pendidikan di sekolah adalah harus menguasai cara pengajaran yang efektif, di mana guru harus bisa menjadi model bagi murid, bisa memberi nasihat, menguasai teknik bimbingan serta layanan, dan bisa membuat serta melaksanakan evaluasi yang lain. C. Profil tenaga keguruan. Profil ideal seorang guru. Profil guru ideal dapat diartikan dengan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Secara konseptual, guru yang diharapkan adalah sosok guru yang ideal diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Berikut akan dijabarkan profil guru yang ideal dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang siswa. Guru ideal adalah guru yang dapat dijadikan sebagai sumber motivasi belajar, sumber keteladanan, ramah dan penuh kasih sayang. Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola. Seluruh kehidupannya adalah figur bagi anak didik dan masyarakat. Guru ideal adalah guru yang tidak materialistis. Artinya, guru dalam perlakuannya terhadap anak didik tidak membedakan murid yang kaya dan miskin. Selain itu, guru juga tidak pilih kasih dan objektif dalam segala hal, dapat menjawab pertanyaan secara gamblang, jelas dan mudah diterima. Guru dalam penampilannya rapi, tidak lusuh, tapi juga tidak terlalu berlebihan sehingga murid merasa nyaman saat melihatnya. Sedikit saja guru berbuat yang tidak baik atau kurang baik akan mengurangi kewibawaannya. Kedua, dari sudut pandang orang tua, guru yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra pendidik bagi siswa. Di sini orang tua memiliki harapan pada guru agar mereka dapat menjadi orang tua kedua di sekolah. Selain itu, guru ideal bagi orang tua yaitu guru yang dapat berkomunikasi baik dengan orang tua mengenai perkembangan prestasi belajar anak didik dan juga dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi anak didik yang mengalami masalah atau problem dalam belajar. Sosialisasi dengan teman, adaptasi dengan lingkungan, dan juga masalah perkembangan anak. Orang tua merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat akan melihat dan menilai perbuatan guru, bagaimana guru meningkatkan kualitas layanan pendidikannya, dan bagaimana guru memberi arahan serta dorongan kepada peserta didiknya. Ketiga, sedangkan dilihat dari sudut pandang pemerintah, guru yang ideal adalah guru yang dapat dituntun untuk profesional sebagai unsur penunjang kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Guru yang profesional adalah guru yang dapat menempatkan dirinya pada profesinya. Guru adalah orang yang profesional, artinya secara formal mereka disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Mereka dididik secara khusus memperoleh kompetensi sebagai guru, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, kepribadian, serta pengalaman dalam bidang pendidikan. Dari segi budaya, guru merupakan subjek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini berarti guru yang ideal adalah guru yang dapat mewariskan dan menjaga nilai-nilai budaya bangsa kepada anak didiknya.
Dan secara otomatis, guru tersebut hendaknya dalam dirinya juga tertanam nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Seorang guru dalam memberikan ilmu kepada muridnya dituntut untuk memiliki kejujuran dengan menerapkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadinya. Dengan kata lain, seorang guru harus konsekuen serta konsisten dalam menjaga keharmonisan antara ucapan, larangan, dan perintah dengan amal perbuatannya sendiri. D. Kompetensi guru. Konsep dasar kompetensi dalam. Yang pertama, competence is being competent ability to do the work. Kedua, competent refers to person having ability, power, authority, skill, knowledge to do what is needed. Ketiga, competency is rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition. Seorang profesional harus memiliki karakteristik utama. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan secara profesional. Kedua, menguasai peringkat pengetahuan yang menjadi bidang pekerjaan. Ketiga, menguasai perangkat keterampilan dan bagaimana dan dengan apa yang harus dilakukan dalam bidang pekerjaan. Keempat, memahami perangkat tentang kelayakan kebersihan yang diperolehnya. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Yang pertama, kompetensi pedagogik guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Depdiknas tahun 2004 menyebut kompetensi ini dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi menyusun rencana pembelajaran menurut Joni tahun 1984 adalah kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan yang pertama, merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran. Kedua, merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Ketiga, merencanakan pengelolaan kelas. Keempat, merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran. Kelima, merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Kedua, kompetensi kepribadian guru. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakat, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut digugu, ditaati atau nasihat, ucapan perintahnya, dan ditiru atau dicontoh sikap dan perilakunya. Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian personal kompetensi di antaranya. Yang pertama, kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Kedua, kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama. Tiga, kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Empat, mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tata krama. Kelima, bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kompetensi sosial. Surya tahun 2003 mengumumkakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan untuk diperlakukan oleh seorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan bahwa kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Keempat, kompetensi profesional guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Maksudnya, kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Surya tahun 2003 mengumumkakan bahwa kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkan beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.
Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Yang E, keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan membuat variasi stimulus. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai profesi keguruan. Jika ada salah kata atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.